nggak nyampe 5 menit. Ya. Kemarin ada mahasiswa, mohon maaf Pak, saya tidak bisa ikut UTS. Kenapa? Dikarenakan saya telat upload. Nah, kemudian saya tanya, kemarin kan sudah dikasih kisi-kisinya 70%. Jadi kalau misalnya upload aja langsung itu yang sudah dikerjakan. 70% kalau benar semuanya, 70% itu sudah di tangan gitu. Namun kalau misalnya mau menambah nilai ya sampai 90, baru mengerjakan sisanya gitu ya. Sisanya sengaja saya tampilkan di saat UTS atau UAS gitu. Seperti itu. Jadi saya berharap semuanya ikut UTS apapun gitu ya. Kecuali di sini ada yang magang nggak? Magang ke Jepang gitu, nggak ada ya? Ada Kalau juga yang ada. sedang kerja, Pak. Hmm? Saya sedang kerja di Jepang, Pak, tapi bukan sebagai pemagang. Oh, nah, kalau yang ke Jepang ikut nggak? Sempat ikut UTS nggak? Saya mengerjakan, Pak, mengerjakan UTS-nya. Nah, bisa pada saat kerja bisa. Tahu? Pada saat bekerja bisa ya, karena pegang HP ya. Kebetulan jamnya beda dengan di Indonesia, Pak. Jadi kemarin sempat saja, Pak, pas sudah pulang kerja gitu, Pak, UTS-nya. Ya, soalnya kan ada yang mengeluh gitu. Mohon maaf Pak, saya kerja di mana di Garut, di mana gitu ya. Di pabrik gitu. Lokasinya di Garut. Tidak boleh bawa HP. Sebetulnya gampang ya. Coba nyuruh aja ke siapa gitu. Tolong upload gitu. Tolong uploadin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya harus ikut gitu ya. Karena mungkin kalau ke Jepang, yang di Jepang mungkin bisa di apa telorir kali ya sama akademik ya. Jadi akademik sudah wanti-wanti kalau misalnya mahasiswa yang tidak ikut tidak ikut UTS atau UAS, coba diarahkan ke akademik. Nah, jadi jangan sampai di sistem e-learning akademik UTS atau UAS-nya tidak ada daftar hadirnya, tapi tiba-tiba muncul di nilai gitu. Berarti kan ada kong kali kong saya sama mahasiswa. Jangan-jangan Pak Saipudin membuat susulan sendiri gitu tanpa sepengetahuan akademik gitu. Nah, jadi tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, tapi ada caranya ya. Minta aja ke akademik gitu ya. Gimana caranya supaya saya bisa ikut susulan dan di ACC. Karena kan sayangnya uang kuliah sudah dibayar. Tiba-tiba tidak bisa ikut ujian UTS. Kemudian ngulang tahun depan. Kan lucu gitu ya. Memang semua mahasiswa di sini senang terus kuliah kan? Enggak juga kan? Masih banyak urusan gitu ya. Yang berkeluarga ngurus keluarga, yang bekerja mengurus pekerjaannya gitu. Nggak mungkin ini telat-telat terus ngulur-ngulur waktu supaya apa diam di STB gitu ya nggak mungkin gitu. Jadi harus lulus tepat waktu gitu. Kalau bisa lulus sebelum waktunya gitu. Gitu ya. Jadi sempatkan kalau yang sempat, kalau yang tidak buat alasan. Alasan kalau tidak punya alasan ngotot aja ke akademik. Saya mau apa susulan, coba supaya di ACC apa yang harus saya lakukan. Gitu ya. Jangan diam aja gitu. Diam aja pura-pura lupa. Terus tiba-tiba datang ke dosennya. Pak, kenapa saya nilainya nggak ada? Kemudian ditanya, kamu ikut UTS atau UAS? Ikut Pak. Terus kenapa bisa kosong?
Ya waktu itu saya telat Pak. Karena suatu pekerjaan, padahal udah mau ngerjain. Tiba-tiba suruh masuk pekerjaan. Kemudian ada tugas dari pekerjaannya, tempat kerjanya. Jadi nggak keburu. Ya. Terus nggak ngomong ke akademik gitu. Bu, saya tidak sempat ikut UTS. Gimana caranya ya supaya saya bisa ikut susulan? Oh, daftar dulu gini 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 diarahin gitu. Itu lebih jauh lebih baik gitu ya. Ketimbang tiba-tiba kucuk-kucuk-kucuk gitu. Dan nilai sudah ditutup gitu. Atau UTS sudah ditiada apa sudah selesai. Kemudian UTS atau UAS susulan sudah ditutup. Nah, jangan sampai begitu gitu. Kan ada mahasiswa yang ngomong ke saya, Pak, bisa nggak dengan cara lain gitu? Karena susulan saya tidak bisa gitu. Ditolak sama akademik. Saya bisa aja. Dengan gampang hari ini kumpulkan ke media saya gitu. Email atau WhatsApp gitu ya. Kemudian saya nilai gitu. Tapi pasti akan ditolak di akademik. Ini apa-apaan? Di daftar hadirnya nggak ada tapi muncul. Wah berarti Pak Saipudin kong kali kong sama mahasiswa. Dibayar berapa tuh dosennya? Nah, kan gitu kan? Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita, mending langsung ke akademik gitu, diselesaikan gitu. Jadi akademik sudah wanti-wanti gitu ke para dosen kalau tidak ikut, tidak ada daftar di akademik, kemudian tiba-tiba muncul pasti akan di delete ya nilainya gitu. Ya, paling itu aja. Sebentar saya bentar, saya share dulu ya. Hmm, Bentar ya, ini kenapa belum masuk? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Ini Kelihatan. pertemuan 89 ya seharusnya. Masalah routing. Ini 8 dan 9. Nanti tinggal dirubah aja ya. Terlanjur sudah saya kirim. Nah, kita lihat ya. Kelihatan nggak?
Ini kelihatan. kan Kelihatan ya. kelihatan. Hmm. Jadi gambaran secara umum ya. Routing protokol itu ada yang namanya static protokol ya, static routing, sorry. Static routing protokol sama dynamic routing protokol. Nah, bedanya apa? Ya, kalau yang static, static itu kita yang set gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa mikrotik gitu ya, kita mau membuat routing static. Nah, itu di set gitu ya. Routingnya kemana ya, IP-nya kemana, kemudian DNS-nya kemana gitu. Nah, kalau dynamic ya, itu sesuai dengan tabelnya yang dia bikin gitu. Jadi otomatis tidak kita setting gitu. Nah, terus apa kelebihan dan kelemahan masing-masing dari protokol tersebut? Jadi kalau protokol yang statik ya, itu kita yang set, tapi setiap kali ada penggantian routing, kita set ulang ya. Nah, celakanya kalau static routing itu banyak routingnya kemana-mana menjadi tidak efektif gitu ya. Sehingga sulit ya. Atau sehingga kita harus setting setiap ada penambahan atau perubahan dari eh, eh, static routingnya. Nah, sedangkan kalau dynamic, dynamic itu otomatis gitu ya. Jadi putus ke A otomatis lari ke B. Putus B lari ke C. Putus semuanya ya sudah disconnect gitu ya. Nah, apa kelebihannya? Ya tidak kita setting secara manual ya. Kemudian yang dynamic itu ada yang namanya distance vector. Kemudian ada yang namanya link state. Kemudian di distance vector ini ada yang namanya RIP, ada IJRP. Nah, yang di link state itu ada EIJRP sama OSPF. Di RIP ya ada RIP versi 1 dan RIP versi 2. Nah, ini semuanya kalau masalah istilah, istilah itu masih banyak atau banyak dicari di Google atau di ChatGPT ya. Nah, nanti next ya. Berikutnya kita akan belajar cara setting routing ya. Karena routing ini banyak, makanya masuk ke sesi 8 sama 9 gitu ya. Mungkin tidak cukup satu pertemuan saja gitu. Nah, kayak kemarin kan ada yang namanya subnet mas gitu ya. Subnet mas tidak cukup satu mata kuliah, satu apa pertemuan gitu, satu kali pertemuan. Tapi membutuhkan 2 kali pertemuan lah maksimal gitu ya. Nah, nanti ini kita akan pelajari ya. Kita mau mengadopsinya kemana? Misalnya yang gampang ya kalau mikrotik itu kan harus beli dulu. Nah, paling kita menggunakan yang namanya apa? Eh, paket tracer gitu. Ya, bentar saya coba. Ya, jadi ada paket tracer. Nah, untuk mendukung ya supaya kita bisa cek atau kita buat routing sederhana, kemudian kita perhatikan gitu ya. Jadi paket tracer ini gratis ya, bisa di-download ya. Silakan kalau kalau ada waktu di-download dulu. Kalau tidak nanti mungkin next time ya berikutnya harus sudah terdownload gitu. Nah, cuma kan masalahnya ada yang punya laptop gitu ya. Ada yang tidak. Terus bagaimana yang tidak? Yang tidak kan nggak bisa mencoba gitu. Rasanya gimana nyeting eh dynamic routing sama static routing gitu ya. Apa membedakan cara kerja ya routing dynamic dengan routing static. Kemudian kita bisa ngecek apakah routing kita ini benar atau salah gitu ya. Itu bisa disimulasikan
dengan menggunakan paket tracer gitu. Jadi masalahnya ya di tempat ini aja, di tempat mahasiswa ada laptop, ada PC, desktop ya, atau tidak ada. Seperti itu. Kita lihat. Nah ini. Nah ini table routing ya. Jadi sebetulnya apa? Baterainya mau habis bentar. Jadi intinya ya, kalau mau belajar routing yang beneran gitu ya, itu bisa menggunakan paket tracer ya, karena paket tracer itu beneran gitu, bisa di trace gitu. Dulu saya belum pernah ada yang namanya paket tracer. Saya dulu belajar Cisco itu suruh apa, suruh training gitu ya. Kalau dulu itu nggak salah pakai apa Indexindo kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak Indexindo. Nah di Indexindo itu biasanya menggunakan Cisco beneran gitu ya. Kalau sekarang bisa di apa dipakai untuk tes-tes atau implementasi routing itu bisa menggunakan MikroTik gitu. Cuma masalahnya harus ada dua gitu perangkatnya. Jadi kalau misalnya MikroTiknya satu sulit gitu ya. Kemudian ada Cisco, ya Cisco-nya harus ya minimal dua unit gitu. Nah, ini apa? Salah satu contoh tabel routing ya. Nah, jadi format tabelnya seperti ini, ada destination work gitu, work network. Kemudian ada next route. Jadi tujuan jaringannya ke 131 misalkan 131.175.00. Next routernya masuk ke 144.21.32.4. Nah, cara membuat routing table secara manual seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kita punya network 192.168.10.0 network saya seperti itu. Kemudian saya akan membuat routing statik yang tujuannya ke 192.168.30.0. Nah, ini sudah beda jaringan gitu ya. Beda network. Kalau beda network ya harus di routing gitu ya supaya dia bisa interkoneksi. Kalau tidak ya masing-masing aja routing networknya. Jadi network 192.168.10.0 ya, baik 10.1, 10.2 dan lain sebagainya masih bisa terhubung ya. Tapi tidak akan terhubung ke networknya 192.168.30.1 ya. Jadi harus di apa? Harus dirutingkan. Routingnya biasanya routing statik. Nah, sama dengan di sini. Network 192.168.30.0 supaya bisa terhubung ke 192.168.40.0 itu harus menggunakan routing gitu, ngerut ya. Begitu juga untuk jaringan 192.168.40.0 ya, supaya bisa terhubung ke 192.168.50.0 dan 192.168.60.0 tetap harus menggunakan router ya, kemudian menambah root. Jadi root itu hanya ada di router ya, tidak mungkin ada di switch atau hub gitu ya. Ya, jadi beda peruntukan. Nah, bagusnya di paket tracer ini kita bisa menggunakan beberapa perangkat yang ada ya. Di paket tracer itu banyak sekali gitu ya. Ada switch, ada perkabelan, kemudian kita bisa masukin card ya, atau nambah Ethernet dan lain sebagainya. Itu sangat simple gitu ya. Nanti kita akan bahas demonya ya. Jadi kita install, silakan dari sekarang diinstal aja pakai tracer versi berapa, versi terbaru juga boleh. Lihat ya.
di tabelnya. Is- Nah, destinasi berarti tujuan. Next router, router berikutnya. Jadi lihat 192.168.30.0 yang mana yang ini ya? 30.0. Next routernya ke mana? Ya. Kemudian 192.168.40.0 yang ini rootnya kemana? Next routernya kemana? Ya, yang satu root ya, yang satu rute itu langsung yang dinamakan dengan direct ya. Jadi lihat nih yang 130 sama 40 ini direct route ya. Yang 40 masuk ke router R2, yang 30 network 30 juga masuk ke R2. Ini namanya direct forward. 198 yang 168 10.0 10.0 supaya bisa berhubungan dengan 192.168.30.0 ya. Kemudian 192.168.50.0 yang ini harus bisa nyambung 192.168.40. Nah ini ya. Nanti kita uji coba. Nah, static routing. Jadi static routing merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Keuntungannya, meringankan kerja prosesor yang ada di router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router, tingkat keamanan lebih tinggi PS mekanisme lainnya. Jadi keamanannya lebih tinggi. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung jaringannya. Jadi harus pandai atau bisa melihat ya. Atau jago jaringan gitu ya. Jika terdapat eh, penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routingnya. Nah ini yang membuat kita kewalahan gitu untuk jaringan yang sangat besar. Tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar ya. Seperti itu. Ini static routing. Kemudian hmm, habis. Nah, jadi itu mulai dari sekarang disiapkan apa paket tracer di-download aja free ya. Kemudian nanti kita akan coba menambah beberapa router ya atau membuat suatu jaringan yang terdiri dari router. Kemudian nanti ada hub, ada switch, ada PC gitu ya. Bisa ditempel di situ. Kemudian kita jalankan routing ya, routing ESP, kemudian apa? Berbagai macam routing kita coba gitu ya. Sampai jam berapa sekarang? Udah kelewat ya? Sampai 20.30, Pak. 19, 19, 20, 30. 20.30. Oh, udah Ya. mau habis ya? Ya. Kalau sudah mau habis, saya lihat dulu absensinya. Seharusnya absensi nggak usah apa disebutkan atau ditanya ya. Karena admin apa bagian akademik bilang itu sudah otomatis terabsen kalau dia masuk lewat e-learning. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, udah masuk. Hanya seorang yang belum masuk ya. Namanya Pandu Putra. Ya. Pandu Putra ada?
Hmm? Ya udah semuanya sudah terabsen. Ada pertanyaan nggak seputar routing atau yang lainnya boleh? Ada? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak.